Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Hidayatika, NIM 1118101. Saya perwakilan dari kelompok 1, mata kuliah Filsafat Ilmu, yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Resmaningsih NIM 1118108, dan Nofriyadi NIM 1118117. Dengan dosen pembimbing Bapak Ridho Putra MAG. Kami berasal dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga YIN Bukit Tinggi. Saya, perwakilan dari kelompok 1 HKIC, akan memaparkan makalah kami yang berjudul Dasar-Dasar Filsafat. Dalam dasar-dasar filsafat, kami mengambil 6 poin penting. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, objek filsafat. Yang ketiga, ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Yang keempat, gaya berfilsafat. Yang kelima, cabang-cabang filsafat. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip dalam filsafat. Langsung saja kita masuki kepada pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu philosophia. Dari akar kata philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmah. Jadi, filsafat secara etimologi berarti love of wisdom, yaitu cinta kepada kebijaksanaan atau kearifan. Pengertian filsafat dari para ahli yaitu Socrates, beliau mengatakan, filsafat yaitu kajian mengenai alam semesta ini secara teori untuk mengenal diri sendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, mereka berpendapat filsafat itu adalah kajian mengenai hal-hal yang bersifat asasi dan abadi untuk mengharmonikan kepercayaan mistik atau agama dengan menggunakan akal pikiran. Selanjutnya, poin kedua, yaitu objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat ada 3. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga, aksiologi. Ontologi mempersoalkan tentang yang ada atau tentang realitas atau reality dalam alam semesta ini, yang meliputi alam atau kosmos, manusia atau antropos, dan Tuhan atau theos. Sehingga dikenal adanya filsafat alam atau kosmologi, filsafat manusia atau antropologi filsafat, dan filsafat ketuhanan atau teologi. Epistemologi atau teori pengetahuan mempersoalkan tentang kebenaran, meliputi dasar atau sumber pengetahuan, luas pengetahuan, metode pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Aksiologi mempersoalkan tentang nilai-nilai kehidupan. Aksiologi disebut juga filsafat nilai, yang meliputi etika, estetika, dan religi. Etika adalah bagian filsafat aksiologi yang menilai perbuatan seseorang dari segi baik dan buruk. Selanjutnya, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama, berpikir radikal, yaitu menggali sampai ke akar-akar persoalan yang paling mendalam untuk menemukan hakikat atau makna yang sesungguhnya. Yang kedua, berpikir secara koheren dan konsisten. Koheren maksudnya itu sesuai dengan kaidah berpikir logis, dan konsisten maksudnya pemikiran itu tidak mengandung kontradiksi. Yang ketiga, berpikir konseptual melalui perenungan atau kontemplasi, yaitu menemukan konsep atau teori dan bukan untuk menemukan bukti empiris. Yang keempat, berpikir secara menyeluruh, komprehensif, secara umum atau universal tentang sesuatu. Yang kelima, berpikir sistematik, yaitu pemikiran ini bertujuan tersusun menurut sistemnya, ide yang disusun saling berhubungan, dan yang terakhir
berpikir bebas dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuki kepada poin keempat, yaitu gaya berfilsafat. Gaya berfilsafat ada 6. Yang pertama, berfilsafat yang terkait erat dengan sastra. Yang kedua, berfilsafat yang dikaitkan dengan sosial politik. Yang ketiga, filsafat yang terkait erat dengan metodologi. Yang keempat, berfilsafat yang berkaitan dengan kegiatan analisis bahasa. Yang kelima, berfilsafat yang dikaitkan dengan menghidupkan kembali pemikiran filsafat di masa lampau. Dan yang keenam, masih ada gaya filsafat lain yang cukup mendominasi pemikiran banyak orang, terutama di abad ke-20 ini, yakni berfilsafat dikaitkan dengan filsafat tingkah laku atau etika. Selanjutnya kita masuki kepada poin yang kelima, yaitu cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat ada 3. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, epistemologi. Dan yang ketiga, aksiologi. Cabang filsafat yang pertama adalah ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi, menurut bahasa, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Aliran-aliran ontologi. Yang pertama, aliran monoisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Plato adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini, karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Tokoh paham ini adalah Descartes, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Aliran ontologi yang ketiga adalah aliran pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Tokoh modern aliran ini adalah William James. Ia mengungkapkan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersikap tetap, yang berdiri sendiri, dan lepas dari akal yang mengenal. Aliran yang keempat adalah aliran nihilisme. Aliran ini berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias. Ia memberikan 3 proposisi tentang realitas. Dan tokoh aliran lainnya itu adalah Friedrich Nietzsche. Dalam pandangannya, dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakangnya, atau di depan, atau di atas dunia di mana ia hidup. Aliran yang kelima dari ontologi adalah aliran agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda.
baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti Søren Kierkegaard. Ia terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat Eksistensialisme, yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi sebagai suatu aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu orang lain. Cabang filsafat yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Bagi suatu ilmu pertanyaan yang mengenai definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, pembagian ruang lingkupnya, dan kebenaran ilmiahnya merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologinya. Aliran-aliran epistemologi. Yang pertama, empirisme. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. John Locke, bapak aliran ini, pada zaman modern mengemukakan teori tabula rasa, yang secara bahasa berarti meja lilit. Maksudnya adalah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan, lantas pengalaman yang mengisi jiwa yang kosong itu, lantas ia memiliki pengetahuan. Aliran yang kedua adalah rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal manusia. Menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Bapak aliran ini adalah Descartes, dan ia mengemukakan metode baru, yaitu metode keraguan-raguan. Aliran yang ketiga adalah positivisme. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Ia menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Eksperimen memerlukan ukuran-ukuran yang jelas. Pada dasarnya, positivisme bukanlah suatu aliran yang dapat berdiri sendiri. Aliran ini menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Aliran yang keempat adalah intuisionisme. Henry Bergson adalah tokoh aliran ini. Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akan tetapi akal juga terbatas. Objek yang selalu berubah, demikian Bergson. Jadi, pengetahuan kita tentangnya tidak pernah tetap. Intelektual atau akal juga terbatas. Akal hanya dapat memahami suatu objek bila ia mengkonsentrasikan dirinya pada objek itu. Jadi dalam hal ini, manusia tidak mengetahui keseluruhan atau unik, tidak dapat memahami sifat-sifat yang tetap pada objek. Aliran yang kelima adalah kritisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman baru di mana seseorang ahli pemikiran cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Seorang ahli pikir Jerman, Immanuel Kant, mencoba menyelesaikan persoalan di atas. Pada awalnya, Kant mengikuti rasionalisme, tetapi terpengaruh oleh aliran empirisme. Akhirnya Kant mengakui peranan akal harus dan keharusan empiris. Kemudian dicoba mengadakan sintesis. Walaupun semua pengetahuan bersumber pada akal atau rasionalisme, tetapi adanya pengertian timbul dari pengalaman atau empirisme. Aliran yang keenam adalah idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata ideal, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato pada filsafat modern. Cabang filsafat yang ketiga adalah aksiologi.
Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang berarti bermanfaat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Aksiologi dalam pandangan aliran-aliran filsafat. Pandangan aksiologi progresivisme. Tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah William James, Hans Fahinger, Ferdinand Schiller, George Santayana, dan John Dewey. Menurut progresivisme, nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian, adanya pergaulan dalam masyarakat dapat menimbulkan nilai-nilai. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, dan kecerdasan dan individu-individu. Pandangan aksiologi esensialisme. Tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah Desiderius Erasmus, John Amos Comenius, John Locke, John Hendrik Vestalzi, John Frederick Froebel, Johann Friedrich Herbanan, dan William T. Harris. Bagi aliran ini, nilai-nilai berasal dari pandangan-pandangan idealisme dan realisme. Aliran yang kelima dari ontologi adalah aliran agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti Søren Kierkegaard. Ia terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat Eksistensialisme, yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi sebagai suatu aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu orang lain. Pandangan aksiologi rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionalisme adalah aliran yang berusaha merombak kebudayaan modern. Sejalan dengan pandangan perennialisme yang memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpang-siuran. Aliran rekonstruksionalisme dalam memecah masalah mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan manusia yang memerlukan kerjasama. Nilai yang menjadi kajian aksiologi ada dua. Itu sebabnya aksiologi dibagi menjadi dua subcabang, yaitu etika dan estetika. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang keenam, yaitu prinsip-prinsip dalam berfilsafat. Yang pertama, menghindari sikap solipsisme. Seseorang yang ingin berfilsafat harus mampu mengendalikan diri, terutama sikap merasa diri sendiri sudah mengerti tentang apa yang dipelajari. Yang kedua, perlunya sikap mental berupa kesetiaan pada kebenaran atau a loyalty to the truth. Sikap seperti ini pada gilirannya akan menumbuhkan keberanian untuk mempertahankan kebenaran yang diperjuangkannya. Yang ketiga, memahami secara bersungguh-sungguh persoalan filsafati serta berusaha memikirkan jawabannya. Yang keempat, latihan intelektual tersebut dilakukan secara dinamis dan berkesinambungan dari waktu ke waktu dan diungkapkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dan yang terakhir, sikap keterbukaan diri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Saya mewakili kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari segi penulisan, pemaparan, dan lain sebagainya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.